Dalam keperawatan, alat bantu terpenting bukan hanya pengetahuan dan keterampilan. Diri perawat sendiri juga menjadi bagian dari proses penyembuhan. Karena itu, self-awareness penting dipahami sejak awal. Saat perawat mengenali pikiran, perasaan, dan reaksinya sendiri, praktik terapeutik sehari-hari menjadi lebih sadar dan lebih tepat. Di video ini, kita akan membahas makna self-awareness, manfaatnya, teknik eksplorasi, serta kaitannya dengan altruisme, etika, dan tanggung jawab profesional. Self-awareness atau kesadaran diri adalah upaya seseorang untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Yang diperhatikan bukan hanya satu sisi, pikiran, perilaku, dan perasaan semuanya perlu dikenali dengan jujur. Kesadaran diri juga berarti memahami bagaimana tindakan kita memberi dampak pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bagi perawat, hal ini sangat relevan karena setiap respons, pilihan kata, dan bahasa tubuh dapat memengaruhi rasa aman klien. Jadi, self-awareness bukan sekadar mengenal kepribadian. Ini adalah proses sadar untuk menilai bagaimana diri kita hadir dalam hubungan dengan orang lain. Ketika proses ini dilatih terus-menerus, perawat lebih siap membangun hubungan terapeutik yang tidak reaktif, tetapi terarah dan profesional. Self-awareness yang baik membantu perawat lebih percaya diri, karena ia memahami kekuatan dan batas dirinya dengan lebih realistis. Kesadaran ini juga membuka ruang untuk lebih kreatif. Saat tidak sibuk menolak perasaan sendiri, kita lebih leluasa mencari cara yang tepat untuk membantu klien. Dalam pengambilan keputusan, self-awareness membuat penilaian menjadi lebih jernih. Perawat bisa membedakan mana fakta klinis dan mana reaksi pribadinya. Hubungan dengan orang lain pun cenderung lebih baik karena perawat lebih peka terhadap cara bicara, sikap, dan dampaknya pada rekan maupun klien. Dari sini, komunikasi menjadi lebih efektif dan lebih jujur. Pesan tersampaikan dengan jelas tanpa harus melukai atau menutupi kenyataan penting. Manfaat berikutnya adalah ketahanan emosional. Perawat tidak mudah larut dalam tekanan, tetapi mampu tetap hadir dan berpikir saat situasi sulit. Kesadaran diri juga mendorong keaktifan. Seseorang lebih siap belajar, menerima umpan balik, dan memperbaiki diri tanpa terus defensif. Salah satu cara mengembangkan penggunaan diri secara terapeutik adalah melalui eksplorasi perasaan. Eksplorasi perasaan adalah teknik komunikasi untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien secara lebih dalam. Teknik ini penting karena tidak semua klien bisa langsung menceritakan apa yang mereka rasakan. Ada klien yang tertutup, bingung dengan emosinya, atau takut dihakimi. Disinilah perawat perlu membantu membuka ruang yang aman. Melalui eksplorasi, perawat tidak sekadar mendengar permukaan cerita. Perawat berusaha memahami makna di balik ucapan, diam, dan perubahan ekspresi klien. Proses ini membantu perawat mengenali kebutuhan emosional klien dengan lebih tepat, sehingga respons yang diberikan tidak tergesa-gesa atau asal menenangkan. Tujuan akhirnya adalah agar perawat dapat berperan secara efektif dalam hubungan terapeutik, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi benar-benar hadir secara emosional dan profesional. Jadi, eksplorasi perasaan membantu klien dipahami dengan lebih utuh, sekaligus membantu perawat bekerja dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dalam praktik komunikasi terapeutik, teknik eksplorasi dapat dibagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama adalah eksplorasi perasaan. Perawat membantu klien menamai dan menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Pertanyaan yang bisa digunakan misalnya, apa yang Anda rasakan saat menghadapi keadaan ini, atau bisa diceritakan perasaan yang paling kuat saat ini? Yang kedua adalah eksplorasi pikiran. Fokusnya adalah bagaimana klien memahami situasi, menafsirkan masalah, dan memandang dirinya sendiri. Contoh pertanyaannya seperti, apa yang sedang Anda pikirkan tentang kondisi ini, atau menurut Anda, apa arti kejadian ini bagi Anda?
Yang ketiga adalah eksplorasi pengalaman. Di sini perawat menggali kejadian yang pernah dialami klien dan bagaimana pengalaman itu membentuk respons sekarang. Perawat bisa bertanya, pernahkah Anda mengalami situasi serupa sebelumnya, atau apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana Anda menghadapinya? Dengan membedakan ketiga teknik ini, perawat dapat memilih pertanyaan yang lebih tepat, sehingga komunikasi terasa lebih fokus dan membantu. Intinya, perawat tidak hanya bertanya lebih banyak, perawat bertanya dengan tujuan yang jelas. Eksplorasi perasaan tidak hanya berguna untuk memahami klien. Teknik ini juga membantu perawat memahami dirinya sendiri. Saat perawat terbiasa menganalisis respons pribadinya, ia lebih cepat menyadari emosi yang muncul dalam situasi klinis. Kesadaran ini penting agar emosi tidak langsung menguasai tindakan. Perawat bisa berhenti sejenak, menilai, lalu memilih respons yang paling membantu. Dari situ, kontrol diri menjadi lebih kuat, bukan berarti menekan perasaan, tetapi mengelolanya secara profesional. Kemampuan ini membuat perawat dapat menggunakan dirinya sendiri secara terapeutik sebagai pribadi yang sadar, stabil, dan bermanfaat bagi proses asuhan. Jadi, semakin baik perawat mengeksplorasi dan memahami perasaannya, semakin siap ia hadir secara profesional dalam hubungan dengan klien. Agar dapat menjadi model komunikasi terapeutik, perawat perlu memulai dari tanggung jawab terhadap profesinya sendiri. Tanggung jawab profesi terlihat dari cara perawat menjaga sikap, keputusan, dan komunikasi agar tetap sesuai tujuan asuhan. Perawat juga membutuhkan kematangan pribadi, artinya ia tidak mudah bereaksi berlebihan hanya karena tersinggung, lelah, atau tidak nyaman. Dalam praktik nyata, perawat sebaiknya tidak didominasi konflik batin atau stres yang belum terkelola, karena hal itu bisa mengganggu hubungan dengan klien. Kemampuan berikutnya adalah beradaptasi secara sehat. Perawat perlu tetap lentur menghadapi perubahan kondisi, tim, dan kebutuhan klien. Selain itu, penting untuk menyadari kelemahan diri. Kesadaran ini membuat perawat lebih rendah hati, lebih mau belajar, dan lebih aman dalam bertindak. Perawat yang baik juga mampu membedakan hubungan profesional dengan kehidupan pribadi. Klien tidak boleh menjadi tempat pelampiasan emosi pribadi. Sebaliknya, hubungan terapeutik harus dijaga dalam batas yang sehat, penuh empati, tetapi tetap profesional. Ketika kualitas-kualitas ini berkembang, perawat bukan hanya menyampaikan komunikasi terapeutik, ia menjadi contoh hidup dari komunikasi itu sendiri. Dalam keperawatan, panggilan jiwa sering dikaitkan dengan altruisme, yaitu dorongan untuk menolong orang lain secara tulus. Altruisme bukan berarti mengabaikan diri sendiri. Intinya adalah sungguh peduli pada kesejahteraan orang lain dalam tindakan yang nyata. Seorang perawat dengan semangat ini menolong bukan hanya karena tugas, tetapi karena ia memahami nilai kemanusiaan di balik setiap asuhan. Namun, kepedulian yang sehat tetap membutuhkan batas. Kebutuhan orang lain penting, tetapi kebutuhan diri juga tidak boleh diabaikan terus-menerus. Jika perawat selalu mengorbankan dirinya tanpa sadar, kelelahan emosional bisa muncul dan kualitas bantuan justru menurun. Karena itu, altruisme dalam keperawatan perlu dijalankan bersama self-awareness, supaya empati tetap kuat dan diri tetap terjaga. Keseimbangan inilah yang membuat pertolongan menjadi manusiawi, berkelanjutan, dan profesional bagi semua pihak. Etika dalam keperawatan berkaitan dengan pedoman tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam sikap maupun tindakan. Etika juga menyangkut kewajiban moral, artinya perawat tidak hanya bertanya apakah sesuatu bisa dilakukan, tetapi juga apakah itu seharusnya dilakukan. Dalam profesi keperawatan, etika membantu menjaga agar tindakan klinis tetap menghormati martabat, keselamatan, dan kepentingan klien. Tujuan etika profesi bukan sekadar membuat aturan. Tujuannya adalah membimbing keputusan agar praktik tetap manusiawi dan bertanggung jawab.
Karena itu, perawat perlu mampu mengenali unsur moral dalam situasi sehari-hari, bahkan saat masalahnya tidak tampak jelas di permukaan. Misalnya ketika ada pilihan yang menyangkut privasi, kejujuran informasi, persetujuan tindakan, atau prioritas pelayanan. Setelah unsur moral dikenali, perawat perlu menganalisis masalahnya dengan tenang. Siapa yang terdampak, nilai apa yang dipertaruhkan, dan tindakan mana yang paling tepat. Disinilah tanggung jawab profesional menjadi nyata. Setiap tindakan klinis harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, dan hukum. Dengan begitu, perawat tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan untuk klien. Etika dan tanggung jawab profesional pada akhirnya menjaga kepercayaan. Tanpa keduanya, hubungan terapeutik akan mudah rapuh. Jadi, self-awareness membantu perawat mengenali diri, berkomunikasi secara terapeutik, menjaga altruisme tetap sehat, dan bertindak dengan etis serta bertanggung jawab. Sebagai tugas individu, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri bagaimana teknik dalam eksplorasi perasaan digunakan dalam komunikasi keperawatan. Semakin baik Anda memahami proses ini, semakin siap Anda membangun hubungan terapeutik yang matang dan profesional. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.